Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kisah mimpi spiritual yang dialami seorang murid yang bermimpi tentang mursyidnya, guru pembimbing spiritualnya. Namun sebelum saya ceritakan kisah mimpi tersebut, saya perlu diberitahukan terlebih dahulu tentang kehidupan nyata antara murid dan mursyid tersebut. Sebelumnya, untuk diketahui bahwa murid yang saya maksud itu bukan seorang murid di sekolahan, tapi istilah di dalam tasawuf. Murid itu adalah seorang yang menghendaki kedekatan kepada Allah, yang bisa disebut juga dengan sebutan salik. Seorang yang meniti jalan menuju kedekatan kepada Allah yang harus menempuh dengan jalan suluk. Sedangkan seorang murad itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, seorang murad inilah yang dikatakan seorang mursyid, pembimbing spiritual. Di dalam kehidupan nyata, si murid ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Kemudian melaporkannya kepada mursyidnya, kepada pembimbingnya. Si mursyid akhirnya memberitahukan takwilnya, karena memang si mursyid ini diberikan ilmu laduni oleh Allah, bisa mentakwilkan mimpi, sebagaimana Allah juga memberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang bisa Anda baca dalil tersebut di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Ketika si murid ini sudah mendapatkan takwilan atau makna dari mimpi yang dialami si murid, yaitu petunjuk dari Allah yang harus dilakukan, maka si murid ini tidak melakukan seutuhnya, namun sebagian saja. Namun si mursyid tidak memaksakan kehendaknya kepada si murid tersebut, membiarkan begitu saja. Ternyata si murid ini mengalami mimpi buruk 2 kali. Akhirnya si mursyid mengingatkan bahwa itu karena kamu tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti petunjuk Allah di dalam mimpimu, yang hakikatnya kamu telah suudzon sama diriku, dan juga menganggap bahwa Allah itu salah di dalam memberikan petunjuk, padahal Allah lebih mengetahui daripada kamu. Namun ketika diberi petunjuk oleh mursyid tersebut, si murid ini membantah dengan mengatakan, bukan begitu maksudnya. Akhirnya langsung di stop, di-cut oleh si mursyid. Kamu sudah berlaku tidak sopan. Kamu lupa atas pengajaran yang dikatakan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa seorang murid ketika berguru, dia harus menjaga tata keramanya. Jangankan mengatakan begitu secara frontal, mengatakan kenapa saja harus istighfar. Kenapa? Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda bahwa orang terdahulu itu banyak binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi nabinya. Banyak bertanya tidak salah. Maksudnya adalah ketika diberi petunjuk, tidak ditafakuri dulu, tidak dilaksanakan dahulu. Malas untuk tafakur. Nah, itu maksudnya dari perkataan Sultan Aulia. Jadi kalau misalkan seorang murid berguru kepada seorang mursyid, dia harus menempatkan diri layaknya seorang pasien mendatangi seorang dokter. Itu nasihat dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika mendapatkan teguran dari mursyidnya itu, akhirnya si mursyid mengatakan, kalau kamu tidak sami'na wa ta'na, kamu kalau tidak percaya sama saya, akhirnya apa? Mursyidnya memberikan ucapan yang sangat membuat si murid itu resah. Si murid itu disuruh untuk menjadi pembimbing, mencari pembimbing yang lain. Ya. Akhirnya apa? Si mursyid itu mengatakan, nanti lihat aja bagaimana. Akhirnya apa? Si murid menangis, dan akhirnya mursyidnya itu menyudahi hubungan teleponnya dan membiarkan beberapa hari lamanya untuk murid itu berpikir atas kelakuannya itu. Akhirnya si murid itu meminta kepada Allah dan Rasulullah untuk meminta maaf kepada mursyidnya itu.
Jadi meminta wasilah Rasulullah SAW agar si murid ini diterima maafnya oleh mursyidnya tersebut. Nah, setelah murid ini mengatakan demikian niatnya, beliau itu bertaubat, bangun malam, akhirnya si murid ini bermimpi tentang mursyidnya itu. Muridnya tersebut bermimpi bertemu mursyidnya. Mursyidnya itu divisualkan di dalam mimpi si murid bahwa mursyidnya itu memakai jubah dan memakai sorban kayak orang Arab. Padahal di dalam kehidupan nyatanya mursyidnya itu tidak pernah memakai jubah, tidak pernah memakai sorban. Di dalam mimpi itu posisinya malam dan sudah mendekati pagi. Kemudian di dalam visual mimpi itu si murid menawari kopi dengan mengatakan, "Mas, mau kopi enggak?" Lalu mursyidnya menjawab, "Saya mau kopi tapi jangan terlalu manis." Akhirnya lanjut, murid itu nawarin sarapan. Kemudian mursyidnya maunya dadar gulung. Akhirnya mursyidnya itu mengatakan, "Ya udah, sama saya aja bareng." Tiba-tiba pas mau berangkat, teman mursyid datang. Teman mursyidnya itu datang naik motor. Dan akhirnya mursyid pun membawa motornya sendiri. Ketika si murid ini mau bonceng kepada teman si mursyid itu, nggak boleh oleh mursyidnya itu. Kemudian si murid mau boncengan kepada mursyidnya, kepada guru pembimbingnya, nggak boleh juga. Akhirnya mursyidnya itu mengatakan, "Pakai aja motor yang satu lagi." Akhirnya si murid tersebut mengambil motor yang satu lagi. Dan motor yang dibawa si murid itu, ya, diberikan petunjuk di dalam mimpi itu bahwa motor itu hanya bisa dihidupkan sama mursyidnya itu menggunakan remote. Kemudian mursyid itu mau jalan, namun mursyidnya dan teman si mursyid itu sudah jauh. Ketika muridnya itu mau mengejar, tidak terkejar. Akhirnya si murid nyasar, dan tadinya yang awalnya jalanan mulus, tapi lama-lama jalan aspal tersebut menjadi lumpur, tidak bisa jalan. Itulah mimpi yang dialami si murid yang di dalam kehidupan nyatanya berlaku tidak sopan, tidak memakai cara dengan husnuzon. Ya, akhirnya mimpi petunjuk dari Allah yang intinya mimpi tersebut bermakna bahwa si mursyid itu memakai jubah, memakai sorban. Itu maknanya bahwa si mursyid itu melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tentunya berbeda porsi. Karena apa? Itu jubah yang dipakai oleh si mursyid itu adalah simbol perwakilan bahwa mursyidnya itu melakukan pengajaran sesuai syariat Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat dengan mengikuti syariat Allah. Nah, kemudian di dalam mimpi itu, ketika murid itu menawarkan kopi, makanan, itu petunjuk bahwa si murid ini orangnya tidak kikir. Seperti itu juga di dalam kehidupan nyatanya. Ketika si murid ini bonceng tapi dilarang oleh si mursyid, itu bermakna bahwa makomnya si murid ini tidak sama dengan temannya si mursyid, dan juga dengan si mursyid juga nggak sama. Makanya nggak bisa jalan dalam satu kendaraan. Ketika si murid ini memakai kendaraan yang lain, dan dikatakan di mimpi itu bahwa motornya itu hanya bisa digunakan, dihidupkan dengan remote oleh si mursyid itu, yang maknanya adalah tarekatnya dia, berspiritualnya si murid itu tidak akan dirahmati oleh Allah kecuali dia berguru kepada si mursyid tersebut. Kalau misalkan tidak demikian, tidak mengikuti petunjuk Allah di dalam mimpinya, maka nanti dia tidak bisa mengejarnya, nyasar. Jalannya yang awalnya mulus menjadi lumpur, tidak bisa jalan. Itu bermakna bahwa murid tersebut tidak akan diridhai Allah untuk sampai wusul kepada Allah. Nah, itulah ya, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Kita kalau berguru kepada seorang, kita harus husnudzon dan sami'na wa ata'na kepada seorang guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.